berdiskusi tentang bilangan prima ya. Sudah kenal kan? Mulai di SD ya. Tapi berapa jauh Anda kenal ya? Nah, orang kenal kadang-kadang hanya kenal nama ya. Kadang sudah sampai tahu sifat-sifatnya. Kadang sampai detail banget ya. Sampai kesehariannya juga tahu, sampai kesukaannya tahu gitu ya. Nah, itu relatif. Jadi yang disebut kenal, paham itu relatif. Minimal tentang apa itu bilangan prima harusnya Anda sudah tahu ya, seharusnya. Kita lihat ya. Nah, ini ilustrasinya. Ya, ini kalau Anda ditunjuki bilangan seperti ini langsung otomatis ya. Nah, dimulai dari 2, 3, 5, 7 dan seterusnya. Kalau ini diteruskan sampai kurang dari 100 gitu, ada berapa banyak bilangannya? Yang belum banyak apa tuh? Hingga apa enggak sih? Ini kalau misalnya saya batasi sampai 100 kan hingga ya toh? Kalau hingga kan bisa disebutkan. Ya. Harusnya dari SD itu kenal sampai 100 ya. Kurang dari 100. Berapa banyak? Mulai 2, 5, 3, 5, 7 dan seterusnya ini sampai kurang dari 100 berapa banyak? 25 ya. Nah, paling tidak kalau sudah baca. Nah, itu ya. Atau kalau memang sudah paham waktu SD itu ya, Anda sebenarnya diajari itu mencari bilangan seperti ini sampai 100 itu paling gak kompetensi di SD itu ya. Karena ini penting, sangat sering dipakai gitu ya. Nah, waktu di SD ini dikenalkan ya. Kita lihat apa istimewanya bilangan ini. Ya, ini kaitannya dengan pengertian pembagi atau faktor kemarin ya, yang sudah kita diskusikan pekan kemarin. Apa istimewanya kalau dikaitkan dengan term atau istilah faktor atau pembagi? 6 juga habis dibagi dia sendiri dengan 1. Oh ya, kalau bahasa statement dalam matematik itu harus tegas gitu ya. 6 habis dibagi dirinya sendiri dan 1, betul. Tapi kenapa 6 nggak saya sebutkan di sini? Nah, hanya, nah itu ya, faktor hanya, only itu penting ya. Nah, dia faktor positifnya, lo ingat faktor bisa positif positif itu ya. Faktor positifnya hanyalah 1 dan dirinya sendiri. Tapi kalau seperti itu 1 masuk. Ini 1 kan nggak masuk. 1 itu kan juga faktor positifnya nggak 1 dan dirinya sendiri. Kebetulan dirinya sendiri kan sudah 1. Nah, kenapa di sini nggak masuk? Nah, itu dikecualikan. Makanya nanti harus ada keterangan lebih dari 1. Nah, itu ya. Nah, itu. Jadi di matematik itu harus tegas, ya. Nggak boleh dibantah kalau kita sudah memberikan pengertian. Jadi nggak ada kesempatan orang mencari celah lagi gitu ya. Nah, jadi orang matematik seperti itu ya. Jadi yang menarik di sini, ini adalah bilangan yang lebih dari 1, bilangan bulat lebih dari 1, dan faktor positifnya hanyalah 1 dan dirinya sendiri. Itu yang jelas, itu yang menarik di sini. Itu menarik kenapa? Karena faktor itu bisa banyak kan ya. Nah, kalau kurang dari itu nggak mungkin lagi ya, paling sedikit itu. Jadi seolah ini pembaginya paling sedikit gitu loh ya. Nah, itu yang menarik. Biasanya istimewa itu yang menarik itu menjadi objek dari matematik ya. Kalau yang general gitu, yang sifatnya umum nggak menarik ya. Tapi waktu itu orang bilangan seperti ini hanya menarik gitu aja ya. Nah, tertarik, punya keunikan. Apa gunanya? Ya. Kalau dulu orang nggak tahu gunanya, tapi kalau sekarang Anda nanti silakan kalau mau buat project tentang kegunaan bilangan prima, silakan ya, eksplorasi gitu ya. Nah, itu salah satu yang menarik. Sekarang sudah nggak dipungkiri lagi bilangan prima itu sangat banyak gunanya. Tapi waktu awal-awal orang itu menginvestigasi, coba dibaca itu beberapa secara catatannya di buku itu ada dilengkapi dengan cara benar. Orang dulu ya hanya eksplorasi aja ya, ini menarik berapa banyak, terus kemudian hal-hal yang lain gitu ya, sifat-sifatnya tentu gitu ya, itu sangat banyak. Dan lebih menarik lagi nanti setelah ini ada statement bahwa nanti setiap bilangan bulat positif itu selalu dapat direpresentasikan sebagai perkalian dari bilangan prima. Itu nanti yang di belakang kita diskusikan, itu yang paling utama karena nanti kegunaannya sangat banyak sekali. Oke, jadi pengertiannya tadi
itu kita bakukan dalam suatu definisi ya. Kalau sudah didefinisikan, ya nanti disepakati ya. Definisi itu statementnya tidak tunggal ya. Artinya kita menyatakannya silakan dengan bahasa sendiri, tapi maknanya harus tunggal, gitu ya. Nggak boleh ada miss, gitu ya. Seperti tadi, nggak boleh dibantah, gitu ya. Nah, seperti ini. Mungkin ini agak beda statementnya dengan yang di buku cara mengucapkannya ya. Tapi maknanya yang penting dia itu bilangan bulat lebih dari satu, faktor positifnya hanya ada dua, ya. Satu dan dirinya sendiri itu yang penting ya. Di sini bilangan prima adalah bilangan bulat yang lebih dari satu dan pembagi positifnya hanyalah satu dan dirinya sendiri. Kalau kita lihat di sini ya, bilangan-bilangan ini dua, itu pembagi positifnya 1 dan 2, 3, 5. Di sini 4 nggak masuk karena selain 1 dan 4 ada pembagi lain 2, gitu. 6 juga nggak masuk karena 3 juga pembagi dari 6 selainnya dan seterusnya. Nah, di sini yang penting adalah nanti bagaimana kita menguji suatu bilangan itu prima atau tidak. Itu mengujinya dalam rekursif ya. Paham tahu arti rekursif itu? Kalau sudah ketemu bilangan prima pertama, misalnya 2, gitu ya. Nanti kan kita uji yang habis dibagi 2 semuanya berarti nggak prima, ya toh? Setelah 2 kan berarti ketemu 3 toh? Nah, 3 kan tidak dicoret. Nah, setelah itu yang tadi habis dibagi 2 kan hilang. Yang habis dibagi 3 tapi nggak habis bagi 2 tadi dicoret lagi. Nah, ya terus setelah 3 kan 4 kecoret tadi saya. Kalau yang nggak kecoret kan 5. Setelah itu yang kelipatan 5 kita coret, gitu ya. Nah, dan seterusnya. Nah, algoritmanya begitu ya. Jadi kalau kita sudah ketemu bilangan prima, nanti bisa ngontrol kemungkinan bilangan yang berikutnya, gitu ya. Nah, jadi sekarang orang-orang berlomba. Nah, kira-kira suatu saat orang-orang itu berhenti apa enggak ya? Itu pertanyaan ya. Nah, artinya bilangan prima itu tak hingga banyaknya atau hingga, gitu ya. Kalau hingga itu berarti suatu saat berhenti kan? Walaupun besar sekali. Tapi kalau tak hingga tak akan pernah. Nah, tapi kalau Anda ikuti perkembangan itu nanti juga boleh dipakai project ya. Misalnya Anda mau membuat karya tulis, orang misalnya lomba-lomba menemukan bilangan prima, gitu ya. Nah, Anda bisa ngikuti itu ya karya-karya tulis orang itu. Sampai sekarang ternyata orang itu terus berlomba mencari bilangan prima yang terbesar saat ini. Itu nggak pernah ada finishnya ya. Orang menemukan lagi, walaupun sekarang tidak dihitung manual ya. Ya dulu ya pakai bantuan superkomputer ya, yang digitnya aja sudah mungkin layar monitor laptop kita sudah nggak cukup, itu digitnya saja. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, ini nanti. Terus pertanyaan lain, Anda sekarang kan sering melakukan pembagian atau faktor yang Anda kenal ya, faktorisasi prima. Itu ada asumsi itu ya. Kenapa? Kan kita mulai dibagi dengan bilangan prima ya. Nah, itu pertanyaannya apakah setiap bilangan bulat itu punya pembagi prima? Nah, itu kan dalam matematik kalau kita mau melakukan sesuatu itu kan harus ada jaminannya. Nah, ini yang kadang kita nggak melakukan sesuatu ya karena itu sudah menjadi kebiasaan ya kita ikuti saja ya. Hal-hal semacam itu nanti akan kita coba istilahnya kita beri justifikasi ya apa yang sudah kita lakukan selama ini. Jadi karena tadi kita melakukan algoritma semacam itu, nanti ada beberapa hal-hal yang kita verifikasi ya. Nah, tapi ada bilangan prima di dalam matematik itu mesti ada bilangan prima dan bukan prima, itu namanya dikotomi ya. Jadi sifat yang paling mudah kita terapkan itu dikotomi. Ada yang ini, ada yang tidak, gitu ya. Nah, yang tidak itu diberi nama khusus ya. Apa namanya bilangan yang tidak prima? Komposit. Jadi bilangan yang lebih dari satu, ini tetap kita berbicara bilangan lebih dari satu ya. Nah, yang bukan prima itu kita sebut komposit. Jadi orang kadang-kadang mendefinisikan komposit dulu baru prima juga boleh ya. Nah, kalau didefinisikan komposit dulu bagaimana? Loh, enggak, ini kan tadi kan urutannya kan mendefinisikan bilangan prima, kemudian definisi komposit kita katakan bukan prima. Nah, kalau kan dibalik, orang kan boleh juga mendefinisikan komposit dulu, nanti yang bukan komposit itu prima, gitu kan? Itu masalah urutan ya. Jadi nanti kalau Anda membaca buku
seperti itu. Ya, nanti ada beberapa buku yang komposit dulu. Nah, berarti komposit itu, nah, kalau kita definisikan tidak menggunakan istilah prima, coba bisa kan? Satu lebih dari dua, ya, ya lebih dari dua, ya, tuh ya lebih dari dua. Itu nanti akan kita pakai loh pengertian itu ya. Makanya kalau komposit itu selalu dapat ditulis dalam bentuk A kali B gitu loh ya. Loh itu kan dengan A dan B-nya tidak sama dengan dirinya dan tidak sama dengan satu toh. Nah itu artinya kan dia punya faktor selain satu dan dirinya sendiri. Loh, itu ya. Tuh. Ini harus kita maknai ya, kenapa kok begitu? Nah, jadi di dalam matematik ini yang disebut paham ya, independence ya. Kita itu memberikan pemahaman harus lebih fleksibel. Jangan istilah Pak Eri, jangan menghafal apa yang ditulis di buku gitu ya. Anda coba bereksperimen gitu ya, cara apalagi Anda di prodi matematika ya. Nah, nanti ada lulus dari sini disebut expert ya. Expert nanti tanya bilangan prima aja bingung gitu ya. Oke. Nah, yang pertama yang kita verifikasi ini tadi ya bilangan komposit. Nah ini karena nanti banyak gunanya, eksistensi pembagi prima atau eksistensi faktor prima. Jadi setiap bilangan bulat lebih dari satu, kita berbicara bilangan bulat lebih dari satu. Nanti kalau yang negatif kan tinggal kasih tanda negatif aja ya. Pefaktorannya kan sama aja kan ya. Nanti hanya akan negatif penangkapan. Nanti yang 1, 0, negatif 1 itu sudah dikecualikan karena itu sudah spesifik ya. Nah, kenapa 1 dikecualikan? Karena itu adalah 1 dan negatif 1 itu bilangan bulat yang mempunyai inverse terhadap rasi kali. Hanya itu ya, tidak ada lagi ya. Nah, atau itu kalau di dalam sistem matematik disebut unit. Ya. Unit itu adalah bilangan yang mempunyai, di sini kalau kita berbicara bilangan yang mempunyai inverse terhadap rasi kali unit. Nanti kalau Anda berbicara ring, ya nanti kan ada mata kuliah pengantar ring, pengantar gelanggang gitu ya. Kalau lihat di silabus Anda nanti akan berbicara struktur yang lebih umum ya. Tidak harus bilangan. Sekarang kita bicara. Oke, jadi setiap bilangan bulat lebih dari 1 pasti mempunyai pembagi prima. Ini seolah-olah sudah familiar ya, karena sudah kita gunakan ya. Nah, kita melakukan power factor itu sebenarnya punya hukum ini. Ya. Kan kita mulai pembagian, berarti itu kan kita yakin bahwa dia punya pembagi prima. Kalau nggak yakin punya pembagi prima, jangan-jangan sia-sia kan ya. Nah, ada yang sudah baca buktinya? Bisa buktikan? Nah, biasanya begini. Ini semacam begini, contoh persoalan yang dibuktikan secara langsung itu susah. Karena secara langsung kan harus mendemokan gitu ya. Nah, berapa banyak harus kita demokan kan? Nggak akan ada habisnya. Nah, seperti ini, itu adalah yang banyak kita gunakan bukti tidak langsung. Andai kan ini kan setiap ya, setiap berarti ada yang tidak gitu ya negasinya. Ini Anda sudah mulai familiar membuat negasi ya dengan kuliah logika dan pembuktian kemarin ya. Nah ini sudah mulai familiar karena begitu kita membuktikan kontraposisi atau membuktikan dengan kontradiksi itu selalu mencari ingkaran dari kesimpulan. Nah ini kan setiap, berarti nanti ada yang tidak. Nah berarti di sini andai kan ada bilangan bulat yang lebih dari 1 yang tidak mempunyai pembagi prima, gitu ya. Nah, itu ada. Pakai bukti tidak langsung. Di sini buktinya andaikan terdapat, ya misalnya ada aja ya, terdapat X anggota Z, X lebih dari 1, lihat. Sehingga apa? Sehingga X tidak mempunyai pembagi prima, ya. Kalau pakai simbol tadi, ya. Nah, berarti kalau kita buat himpunan S, gitu ya. Nah, S di sini. S itu adalah
X anggota Z gitu ya. Nah, X-nya lebih dari X1 dan X tidak mempunyai pembagi prima. Gitu ya. Dan bulan S. Apa yang kita ketahui dengan S ini? Berarti S ini bagian dari Z plus, betul? Dan tidak kosong. Nah, karena kita andaikan ini. Jadi kita punya S ini subset dari Z plus dan S tidak. Jadi menurut well order principle ini banyak gunanya ya. Nah, menurut well order principle S mempunyai unsur terkecil. Sebut aja apa gitu ya. Kalau Anda melihat macam pembuktian disebut apa saya? Unsur terkecilnya. N. Ya sebenarnya apa saja gitu ya. Saya biar Anda konsisten ya. Sebut aja enggak apa-apa. N ya. Misalkan N adalah unsur terkecil di S. Kecil ya. Berarti N ini terkecil ya. Berarti kalau dinaikkan diturunkan terkecil ya, paling kecil. Berarti apa kalau kita mencari unsur yang di luar S? Ini paling kecil, berarti nggak ada lebih kecil lagi dong. Nah, berarti yang kurang dari S, kurang dari N, pasti bukan unsur di S. Nanti berarti ini tidak mempunyai pembagi prima. Terus nanti mau tradisinya gimana? Ya, kecil. Jadi kalau kita kurangi 1 atau lebih kecil dari N, itu pasti. Berarti di sini ya, N ini bisa dinyatakan sebagai perkalian dari dua bilangan, tetapi pasti di situ ya itu yang kita jamin bilangannya pasti kurang dari N atau paling kecil ya kalau kita sebut saja misalnya N itu sama dengan perkalian dari A dan B. Nah, A dan B itu pasti kurang dari N. Kalau kurang dari N apa artinya? A itu pasti mempunyai faktor prima, betul? Tuh. Karena di sini N terkecil di S kan? Berarti A kan bukan unsur di S. A mempunyai faktor prima. Nah, faktor prima dari A itu adalah pasti faktor prima dari N, betul? Ingat sifat transistif pembagian. Kalau X membagi Y membagi Z, pasti X membagi Z, betul? Nah, sifat selanjutnya. Nah, gitu ya. Jadi sini sekarang kita tulis N itu sama dengan AB misalnya, itu dengan ini A dan B itu di sini. Ya. Nah, jadi karena A dan B itu kurang dari N, berarti A bukan unsur di S. Dari sini kan kesimpulannya A B itu bukan unsur di S. Kalau bukan unsur di S pasti A mempunyai faktor prima. Nah, jadi misalkan aja apa? Ya P atau A gitu ya. A1 boleh. Misalnya A1 adalah faktor prima dari A. Betul ya? Jadi kan kita punya A1 membagi A dan
A membagi N. Betul? Kesimpulannya apa? A1 membagi N. Nah, kontradiksi. Dengan N tadi anggota S. Anggota S tadi yang tidak mempunyai faktor. Jadi kontradiksi itu boleh dengan dirinya sendiri gitu ya, dengan syarat yang diajukan. Nah, dari sini kesimpulannya berarti setiap bilangan bulat lebih dari 1 pasti mempunyai faktor prima. Nah, ini akhirnya kita kuat ya. Makanya kalau kita melakukan pohon faktor waktu di SD itu, nah kita memilih prima mulai yang kecil yang kita coba ya. Nah, kalau itu nggak dijamin sia-sia usaha kita itu ya. Pertanyaan kedua yang kita jawab tadi, biar orang juga nggak sia-sia terus mencari, ya. Nah, banyaknya bilangan prima itu hingga atau tak hingga, gitu ya. Nah, kalau dijamin hingga ya, suatu saat orang akan menemukan selesai, ya. Kalau tak hingga, berarti orang terus berlomba itu nggak akan pernah ada habisnya, ya. Nah, namanya lomba itu kan kalau nggak ada batas ujungnya, bagus ya orang terus berlomba. Ya. Kalau angkat berat itu kan nggak dibatasi, sekuat apapun kan diteruskan, gitu ya. Masih kuat terus, sudah nggak kuat ya itu batasnya di situ orangnya ya. Sini nanti ya ketahinggaan bilangan prima ya, teorimanya. Ada tak hingga banyak bilangan prima. Ini juga begitu, kalau dibuktikan langsung susah ya. terus nggak ada habis-habisnya apa tak hingga, nah itu karena Anda belum nyampe aja di finishnya gitu ya. Nah, seperti Anda berjalan kok nggak nyampe-nyampe, padahal sebenarnya jalan itu hingga ya, suatu saat nyampe ya. Cuma karena sangat jauh seolah-olah seperti tak hingga gitu ya. Nah, tapi kalau ini beda, nah, orang menemukan gede kok ada lagi gede, orang kan berpikir jangan-jangan tak hingga gitu ya. Nah, kalau orang nggak pernah bisa itu jangan-jangan tak hingga. Nah, ternyata itu bisa dibuktikan bahwa memang banyaknya tak. Nah, kalau seperti ini membuktikannya kalau pakai bukti tidak langsung, andaikan hingga. Nah, kalau hingga itu berarti ya bisa di-counting sampai selesai. Ya, misalnya banyaknya bilangan prima itu hingga, misalnya sebanyak n. N itu nggak peduli apa kecil atau besar ya, yang penting hingga. Jadi andaikan banyaknya bilangan prima itu hingga. Hingga sebut aja misalnya, misalkan di sini B1, B2 sampai PN. Nah, kemudian dikonstruksi ya, suatu bilangan hasil kali dari ini ya, nah, tambah 1 biar yakin gitu ya, kasih D kan. Nah, jadi dikalikan aja bilangan prima yang hingga B1, B2 dan sudah dikalikan sampai PN tambah 1. Sebut aja misalnya Q gitu ya, sebut di buku itu Q besar ya. Misalkan ini prima, semua bilangan prima. Nah, kemudian saya sebut ini. Ini kan berarti bilangan bulat, ya, bilangan bulat ya.
Berarti Q kalau menurut teorema yang pertama, Q pasti punya faktor prima. Betul ya? Menurut teorema sebelumnya atau lemma eksistensi. Menurut lemma eksistensi pembagi prima atau faktor prima, Q mempunyai faktor prima ya. Jadi menurut lemma sebelumnya, Q mempunyai faktor prima. Nah, karena di sini sudah kita sebutkan semua, mesti faktor primanya itu, misalnya faktor primanya itu sebut aja Q kecil, gitu ya. Nah, berarti karena di sini sudah disebutkan semua yang hingga itu, mesti salah satu di antara ini kan. Nah, jadi kesimpulannya Q itu mesti akan sama dengan misalnya PJ ya, untuk suatu J. J itu anggota indeks 1 sampai N, gitu ya, salah satu ya, bisa P1, bisa P2 atau P berapa gitu ya, bisa P. Berarti di sana kita punya salah satu PJ membagi Q, gitu ya. Nah, PJ membagi Q. Kita punya kesimpulannya PJ membagi Q dan PJ itu pasti membagi perkalian dari P1 sampai Pn, betul ya? PJ itu pasti membagi P1 kali P2 P. Nah, ingat salah satu mungkin yang Anda sudah saya minta baca bagi sifat-sifat ya. Kalau A membagi B dan C, pasti A itu membagi kombinasi linear dari B dan C ya. Jadi A membagi B dan C, A pasti membagi misalnya KA ditambah LC. Menurut sembarang kadang betul. Salah satu sifatnya pembuktiannya gampang aja. Nah, tinggal dimasukkan kalau membagi. Nah, dari sini berarti PJ itu membagi PJ di bawah membagi Q dikurangi P1 P2 Pn bagi bentuk ya. Ini sama dengan berapa? 1, betul? Kita misalkan ini ya, Q dikurangi. Jadi PJ membagi 1. Kalau PJ membagi 1, berarti kemungkinannya apa? PJ itu hanya 1 atau min 1. Kontradiksi dengan PJ adalah prima, betul ya? Prima itu harus lebih dari 1. Nah, dari sini ya sebenarnya kalau PJ sudah diasumsikan prima itu 1 ya. Jadi sini PJ itu mestinya hanya plus minus 1 ya. Nah, kontradiksi dengan PJ itu prima, PJ harus lebih dari 1. Ini kontradiksi dengan PJ prima. Kalau prima itu berarti PJ harus lebih dari, betul ya? Oke, dari sini berarti kita sudah punya sifat kedua, prima itu tak hingga. Jadi kalau Anda sekarang mau berlomba mencari bilangan prima itu nggak ada finishnya. Intinya ada ketemu yang lebih besar, ada yang nyoba lagi. Nah, algoritmanya tadi begitu ketemu bilangan prima, kita pakai lagi untuk menguji seterusnya, akan ketemu lagi terus ya. Begitu ketemu yang gede, akan ketemu yang lebih gede lagi. Ya. Nah, cuma ini ada batasan. Kalau kita mau menguji bilangan prima, ya, misalkan makanya bilangan sebelum kita sampai akar gede ya, menguji bilangan sampai 25 saja, ya, 1 sampai 20, yang saya yakin hafal ya. Kalau sampai 100 saja saya nggak hafal, ya. Nah, kalau sampai 25 saja itu berapa bilangan prima, gitu ya. Nah, pertama kita
lihat yang habis dibagi 2, kita coret. Ya, semua yang genap hilang kan ya? Yang genap hilang. Nah, tinggal yang ganjil. Ganjil berarti mulai paling kecil 3. Setelah itu kelipatan 3 kita coret lagi. Berarti kalau 4 tadi kan sudah tercoret dari kelipatan 2 toh. Berarti yang bukan kelipatan 2, yang kelipatan 3 itu 9 tercoret gitu ya. Nah, berarti yang berikutnya setelah 3 itu 5 coret, yang kelipatan 5 terus. Nah, coba. Setelah itu kan harusnya 7 dan seterusnya. Tapi kenapa di situ kok cukup nggak 7 terus nggak kita pakai gitu ya? Nah, coba praktekkan ya, sekarang praktekkan enggak. Buat bilangan 1 sampai 25 aja. Biar apa yang diilustrasikan Pak Heri tadi nggak hanya diangan-angan gitu ya. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ya. Oke, kebayang ya tadi 1 jelas bukan? 2 oke, prima ya, bisa berarti yang kelipatan 2 ya. Ya. Oke, berarti ini muncul. Ini muncul ya. Ini juga sudah muncul, coret ya. Tapi kalau nggak yakin, coret dulu ya. Jangan-jangan ini kelipatan gitu ya. Jangan. Tapi karena kita sudah yakin, ya kalau saya cenderung nggak coret dulu ya. Yang kelipatan 3, 6 sudah dicoret, 9, terus 12, 15, 18, 21, 2 ya. Oke. Berarti yang coret berikutnya 5. Oke. Sebenarnya kalau ini tadi sudah kecoret, ini belum ya. 5, 10, 15, yang belum tinggal 25. Nah, berikutnya kan kalau kita menggunakan 7. Nah, tapi nggak ada gunanya. Kita karena kenapa saya coba tes 25? Karena Anda yang tidak coret sudah yakin bilangan prima semua kan ya? Kali ini. Kenapa 7 kan? Ya harusnya kalau menurut algoritma ini kita teruskan 7 terus 11. Kenapa cukup sampai berhenti di sini? 5 saja. 5 saja sudah menjamin yang dicoret nanti ya pasti bukan bilangan prima yang kurang dari 25 ya. Cukup berhenti sampai 25 sudah ketemu semua. Ini adalah efisiensi ya. Nah, itu nanti ada teorinya. Jadi untuk menguji sampai 25 prima atau bukan, cukup dibagi sampai 5 saja. Sudah ketemu semuanya. Jadi nggak kita teruskan 7, 11 itu ya. Efisien toh daripada teruskan. Nah nanti kalau 100, kalau ini betul ya, cukup kita uji. Kalau kita mau mencari bilangan prima sampai 100, cukup diuji 2, 3, 5, 7 selesai. Kenapa dibutuhkan gitu ya? Ya setelah itu berhenti. Kenapa kok 11, 13 ya? Cukup sampai 7 saja kita pakai prima untuk menguji sampai 100. Efisien ya. Harusnya kalau menurut algoritma semula, ya harus berikutnya dipakai berikutnya terus gitu ya. Nanti ada yang jamin. Nah ini kita harus berterima kasih orang dulu juga nyoba-nyoba gitu ya. Ini terima yang penting berikutnya. Nah ini ya. Jika n itu bilangan komposit, faktor prima dari n tidak lebih dari akar n. Nah sini ya, tidak lebih dari akar n. Ini tadi contohnya ini 25. Faktor primanya tidak lebih dari akar 25. Tidak lebih. Berarti paling besar 5. Tuh, faktor primanya. Jadi cukup kita pakai sampai 5 saja. Jadi kalau 100, nah, akar primanya tidak lebih dari 10. Ya kan? Berarti sampai 7 saja kalau kita menguji bilangan komposit itu 1 sampai 100 ya. Nah, ini penting ya.
efisien, ya. Jadi kalau nggak ada teorema ini, menguji sampai 100 kita teruskan. Setelah, karena kita nggak yakin kan, semakin besar bilangan itu kan kita nggak yakin itu prima atau tidak ya. Nah supaya yakin harus dibagi terus kan ya, sisanya. Nah dengan adanya teorema ini kita yakin berhenti. Jadi kalau menguji bilangan komposit sampai 100 cukup berhenti sampai 7 saja yang kita yakin nggak ada kecoret pasti prima. Menarik ya kalau kita. Ini waktu di SD dulu nggak diajari gini. Ya. Ini nanti Anda jadi lebih paham gitu ya. Jadi ternyata yang saya pelajari waktu mulai SD sampai SMA itu ilmunya banyak gitu ya. Nah, jadi makanya di buku Anda gitu ya, waktu dibuat tabel bilangan 1 sampai 100, waktu mencoret-coret itu cukup diambil coretan ini aja ya, yang habis dibagi 2, 3, 5, 7 selesai ya dengan teorema. Ya saya kira buktinya juga sederhana. Ya, kalau komposit pasti dapat dinyatakan sebagai perkalian dari dua bilangan yang kurang dari n ya. Nah, saya kayak tadi misalkan kali ini bukti langsung ya. Jadi misalkan n itu komposit, berarti n itu dapat dinyatakan sebagai perkalian dari dua bilangan yang kurang dari n. N itu komposit. Ya. Berarti kita dapat tuliskan N itu sebagai A kali B ya. Dengan syarat AB-nya ini ya, ini pasti terletak di antara ini ya. Komposit ya. Ya nanti kalau diurutkan boleh ini ya gitu ya, jadi biar urut. Tapi yang jelas dua-duanya pasti lebih kecil dari N ya. Nah, jadi kita punya, misalkan kita punya apa? Salah satu faktor prima ya. Nah, misalkan kata punya P itu adalah faktor prima dari N. Faktor prima dari N. Mesti faktor prima itu merupakan faktor dari salah satu A atau B ya. Itu ya. Nah, kita tinggal menunjukkan bahwa faktor prima itu kalau dikalikan itu kurang dari N saja ya. Jadi kalau terus diakar pasti kurang dari akar. Nah misalnya faktor prima dari N itu kan mesti faktor prima dari salah satu dari A atau B. Pasti dia lebih kecil dari B, betul ya? Lebih kecil dari B, berarti pasti apa? Kalau dikalikan pasti lebih kecil dari, kalau dikalikan dengan B-nya sendiri pasti lebih kecil dari N. Paham nggak itu ya? Jadi kita punya faktor prima dari N ya. Nah, pasti itu adalah faktor dari A atau B ya. Kita urutkan. Jadi berarti sama aja dengan A itu lebih dari akar N. Nah, udah andaikan aja ya. Lebih gampang kalau andaikan. Andaikan A lebih dari
akar N. Padahal kita punya, jadi kemungkinan kan gini ya. B tadi lebih besar A akar N. Berarti A kali B, nah, N sama dengan A kali B pasti lebih besar dari, ini kan B lebih besar dari A, ini kan lebih besar atau sama dengan A kali A, betul ya? Ya, A kuadrat ya, karena B nya kan lebih besar sama dengan A, berarti A kali B lebih besar sama dengan A kali A. Nah, berarti ini lebih besar dari akar N dikuadratkan. Nah, kontradiksi toh, N lebih dari N. Terjadi kontradiksi. Nah, kalau terjadi kontradiksi berarti pengandaian ini salah. Kalau pengandaian itu salah, kesimpulannya adalah A itu lebih kecil atau sama dengan N. Jadi kalau P itu faktor dari A, pasti P juga faktor dari N. Yang menurut transitif tadi ya. Misalnya P itu faktor prima. Jadi makanya di sini N. Jadi kalau P itu faktor prima dari A, pasti P faktor prima dari N. Maka P pasti lebih kecil atau sama dengan akar N. Nah, kakinya ini dipakai yang sering disebut apa? Eratosthenes itu metode itu ya, pencoretan itu. Nah, itu kalau Anda simak ada di buku Anda di halaman berapa itu? 72 ya. Nah, seperti yang tadi, cuma sekarang sampai 100. Nah, nanti kalau kurang puas bisa membuat sampai 200 gitu ya. Nah, silakan diteruskan ya. Tapi paling tidak di SD itu yang 25 bilangan prima tadi itu harus hafal ya sampai 100 ya. Kalau saya tunjukkan di Anda ya. Nah, jadi kalau Anda nanti iseng-iseng boleh buat lagi ya, yang lebih dari 100. Nah, akar 200 itu berapa? Loh, iya tepatnya. Terus nanti kita ambil bilangan prima yang tidak lebih dari itu kan? Ya. Berapa? Itu pakai kalkulator. 14 ya. Nah, berarti cukup dicoret sampai bilangan prima 13. Nah, jadi tinggal nambahin lagi, tadi kan sudah sampai 7 ya. Sudah dicoret. 11, 13 gak banyak ya. Kalau kelipatan kan enak, tinggal lompat sebanyak itu gitu ya. Coret gitu ya. Nah, itu nanti yang sudah gak dicoret nanti lagi itulah jadi bilangan prima. Ini kebetulan dia menggunakan algoritma K yang satu bisa dicoret ya, karena itu tidak termasuk harus lebih dari 1. Nah, di situ kalau yang kelipatan 2 dengan coretan datar gitu ya. Nah, itu lakukan. Kelipatan 2 kan enak. Peluru yang genap 2 lompat. Kalau cari kelipatan kita lompat banyak 2. Enggak usah mikir gitu ya. Kecuali kalau Anda mulai di tengah gitu. Kalau dari awal kan enak ya, lompat. Kalau kelipatan 2 tinggal lompat 1, lompat 1, lompat 1, lompat 1, coret semua. Oke, 2 gitu ya. Kayak tadi. Setelah itu 3, ya tinggal lompat 3. Yang sudah coret dibiarkan, yang belum ya. Yang kelipatan 3 tapi bukan kelipatan 2 tadi dicoret miring ya. Jadi 3 lompat 3 terus 3 gitu ya. Jadi itu sambil hujan-hujan gitu. Oke, 3 terus kemudian 5 coret di lompat. Terus terakhir 7 selesai. Yakin berhenti sampai 7 ya. Begitu
Begitu 7 yang tidak dicoleti sudah. Ya berarti sampai 1000 ya toh, yang tertingginya. Ini aja soal algoritma yang menguntungkan ya. 1000 itu berarti akar 1000 berapa? Coba dicari di kalkulator gitu ya. Nanti berarti primanya tidak lebih dari itu yang kita pakai. Nah, sebenarnya orang makanya sekarang menggunakan programming ya. Nah, itu kan itu ada algoritmanya. Nanti yang itu bukan Anda gitu loh ya. Iya, diserahkan pada komputer. Anda tinggal buat programnya aja. Gitu. Jadi orang sekarang berlomba-lomba cari bilangan prima terbesar tuh justru menciptakan alatnya, komputernya, sehingga bisa komputasi yang bilangan besar ya. Anda kalau punya komputer kan punya keterbatasan ya. Ada itu paling besar bilangan berapa yang bisa diolah oleh laptop Anda misalnya sekarang itu ada. Nah, akhirnya orang tertarik mencari banyaknya itu muncul bilangan Px ya. Nah, Px itu adalah menyatakan counting banyaknya bilangan prima yang tidak lebih dari x. X itu bisa bilangan real ya, bisa bulat bisa real. Jadi sini P100 itu adalah 25 ya. Nah, jadi itu ada definisi P. Nah, sekarang orang belum menemukan bagaimana cara menghitung P itu kalau ya sembarang ya, paling ya dibuat algoritmanya, setelah ketemu baru di-counting berapa banyak gitu ya. Nah, karena nggak teratur kan bilangan prima itu ya. Nah, jadi kalau kita lihat itu urutannya ini ya, coba ini antara 1 sampai 10 aja ada berapa bilangan prima. Nanti berikutnya beda lagi banyaknya gitu ya. Nah, itu menunjukkan keteraturannya. Nah, ini yang membuat menarik di situ. Teraturnya adalah karena ketidakteraturan. Nah, itu. Jadi P ya, itu fungsi P. Nah, itu ya. Jadi setelah ketemu banyaknya bilangan prima, itu orang mengintroduce fungsi P ini ya, Px. Ya, contohnya tadi kalau kita punya P100 ya 25. Ini ya di-counting aja. Itu berapa banyak gitu ya. P. Nah, karena secara eksplisit susah dicari kalau nggak dihitung itu, akhirnya di section berikutnya itu sebenarnya section main-main gitu ya. Nah, orang mulai menciptakan fungsi-fungsi untuk mencari pendekatan P ini ya. Jadi itu nanti itu sebenarnya section berikutnya itu untuk rekreasi aja ya. Biar Anda melihat ya bagaimana sih usaha orang mencari P ya. Itu dicari pendekatan dengan fungsi logaritma macam-macam ya. Itu jangan orang kan bereksperimen gitu ya. Nah, apa P-nya itu dicari dengan algoritma tadi ya. Terus setelah itu ketemu bilangannya kok dicari yang fungsi-fungsi yang mendekati. Nah, biasanya aproksimasi itu semakin gede itu semakin dekat gitu ya. Nah, itu makanya coba lihat itu ya di 32 itu nanti nggak banyak teorinya gitu ya. Itu Anda saya minta saja membaca nanti ya. Nah, itu. Kalau Anda tertarik boleh project pakai itu ya, itu cari sumbernya gitu ya. Nah, siapa yang membuat sehingga ketemu ide fungsi itu gitu ya. Dari mana? Itu kan hanya sekilas 32 itu ya. Nah, itu untuk memperkaya wawasan aja. Bab 32 itu nggak ada teorinya yang ya. Rekreasi gitu ya. Nah, bilangan prima nanti banyak sifat yang kita lihat nanti berikutnya, terutama untuk mengekspresikan bilangan bulat ya. Jadi bilangan komposit ya, kalau prima berhenti ya, kalau prima kan nggak bisa difaktorkan lagi ya. Nah, Anda dulu mengatakan bilangan prima nggak bisa difaktorkan lagi, itu maksudnya kalau difaktorkan ya percuma, faktornya cuma satu dan dirinya sendiri kalau positifnya ya. Nah, kalau komposit kan bisa difaktorkan lagi, ya kemungkinannya faktornya bukan prima itu masih kemungkinan difaktorkan lagi. Nah, kita nanti akan berhenti sampai semuanya prima, yaitu nanti ekspresinya ya. Nanti namanya representasi bilangan bulat dalam faktorisasi prima. Dan itu nanti akan dijamin bahwa representasi itu bulat ya. Yang penting nanti itu yang banyak digunakan. Akhirnya orang kalau melihat suatu bilangan
cukup dilihat dari representasi. Nah, saya tambahkan satu sifat yang nanti mungkin juga muncul sebagai definisi di tempat lain. Coba perhatikan ilustrasi ini. Oke, silakan, mungkin bilangan 3 aja lah, 5 yang kecilnya, selain 2, kalau 2 terlalu kecil ya. 3 atau 5 gitu ya. 3 atau 5. 3 kalau ketemu bilangan bulat manapun, itu ya 3 ketemu 5 tidak membagi ya relatif prima. 3 ketemu 6 membagi. 3 ketemu 7 tidak membagi tapi relatif prima. Nah, 3 ketemu 8 relatif prima. Nah, sekarang bandingkan dengan 4 itu bukan prima ya. 4 kalau ketemu 6 tidak membagi, juga tidak relatif prima. Ada kemungkinan ke 3. Pak, kemungkinan ke 3 ya. Jadi sifatnya tidak hanya dikotomi, ada kemungkinan ke 3. Tapi kalau bilangan 3 tadi prima, tidak ada kemungkinan lain kalau ketemu bilangan bulat, gitu? Hanya tidak membagi, atau kalau tidak membagi pasti relatif prima. Nah, tapi kalau bukan bilangan prima, kalau tidak membagi tidak harus relatif prima, ada kemungkinan ke 3 ya. Contohnya 4 itu ketemu 6, ya tidak membagi, ya tidak relatif prima, berarti ada kemungkinan ke 3. Jadi itu salah satu sifat bilangan prima yang penting, nanti juga banyak kita gunakan di belakang. Jadi bilangan prima itu adalah bilangan bulat lebih besar dari 1. Kalau bertemu bilangan bulat sembarang, pasti berlaku salah satu, membagi atau relatif prima. Itu berlaku bolak-balik sifat itu ya, jika dan hanya jika. Nanti kalau di dalam buku yang lain ada juga definisinya ini gitu ya. Jadi bilangan bulat yang lebih besar dari 1, bila ketemu bilangan bulat manapun, pasti berlaku salah satu sifat, membagi atau relatif prima. Nah, itu tuh. Nah, kalau sini diangkat sebagai teorema. Jadi artinya begini, saya punya P itu bulat dan P lebih dari 1 ya. Nah, P ini prima jika dan hanya jika untuk sebarang bilangan bulat N berlaku salah satu P membagi N atau P dan N relatif 5 gitu ya. Hanya ada 2 itu kemungkinannya, nggak ada kemungkinan ke 3. Nah, ini dianggap suatu teorema nanti ya. Nanti kalau Anda membaca buku ini diangkat sebagai definisi, berarti definisi yang kita ajukan tadi sebagai teorema gitu ya. Jangan bingung. Ini banyak beberapa buku yang memakai definisinya ini. Tapi karena Anda juga sudah familiar dengan definisi yang pertama tadi, faktornya banyaknya faktor hanya 2 faktor di sini ya. Nah, itu makanya kita pakai yang itu, dan itu selaras dengan yang dipakai. Ya. Ini sifat yang utama ya. Jadi maksudnya saya introduce biar Anda kalau ketemu ini tidak bingung ya. Kalau tidak sebagai definisi. Jadi buktinya juga agak terlalu susah ya. Ya, ini buktinya nanti ada sebenarnya itu. Ini dilihat setelah ketemu representasi bahwa ini ya GCD itu dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari 2 bilangan ya. Nah, itu yang kita di belakangnya, karena representasi itu belum muncul di depan. Ya, nanti kita buktikan di belakang aja nggak apa-apa. Tapi ini saya tunjukkan bahwa sifat ini penting ya. Nanti akan dipakai pada saat
ketemu suatu, jadi kalau kita punya bilangan prima, kalau ketemu dengan bilangan bulat itu hanya dua kemungkinan, gitu ya. Kalau dipaksakan juga bisa dibuktikan dua. Ada teori yang belum muncul di sini ya. Jadi nanti yang kita urutannya nanti kan kita kemarin baru mendefinisikan GCD, belum merepresentasikan GCD, bahwa kemarin itu definisi GCD baru kita lihat secara intuisi. Jadi nanti bahwa GCD AB, ya, AB itu dapat dituliskan sebagai XA ditambah YB dengan X dan Y-nya di Z, ini belum kita buktikan, ya. Itu nanti menunggu ini kan, nah, representasi. Nah, itu nanti harus diturunkan dulu sifat yang ekivalen dengan bukti, dengan definisi, ya. Jadi di definisi itu kan kita hanya mengatakan pembagi terbesar itu dengan menggunakan urutan. Nanti ada sifat yang ekivalen, tapi di buku lain juga sebagai definisi gitu ya. Nah itu jadi permasalahannya kan di situ. Di definisi di satu buku akan menjadi teorema di yang lain. Jadi pendekatannya harus, ya kita konsisten aja dengan buku ini biar Anda nggak bingung ya. Jadi kalau didahulukan ya bermasalah. Tapi ini sebagai remark saja. Jadi sekarang ya karena belum dibuktikan, angka sebagai konjektur. Jadi konjektur yang bisa dirumuskan ya. Oke, nanti Anda silakan membaca lebih jauh sifat-sifat bilangan prima yang berkaitan dengan tadi 32, yaitu bagaimana orang mendekati nilai Px tadi ya, fungsi Px ya, di 32. Px tadi kan menyatakan banyaknya, the number of prime not exceeding x. Jadi Px itu adalah banyaknya bilangan prima yang tidak lebih dari x. Ya, contohnya di situ sudah kita lihat bahwa P100 itu adalah 25, ya sudah ada tabelnya tadi ya. Kemudian nanti di 3.2 orang berusaha mendekati fungsi P tadi ya. Jadi Px itu puncaknya adalah di tabel yang di halaman 82 ya. Nanti sebagai pengetahuan tambahan. Nah, ini orang bereksperimen ya dengan fungsi x dibagi log x, Px dibagi. Nah, ini adalah rasio ya di kolom ke 1, 2, 3, 4 ya. Lihat ini ya. Ini x-nya. Ini orang memakai bilangan yang cukup besar gitu ya. Nah, kalau kecil biasanya nggak menarik gitu ya. Kalau 100 ini 1000 dipakai 1000 ya. Orang menghitung ini eksaknya ya. Bilangan prima yang tidak lebih dari 1000 itu 168. Ya, kalau nggak percaya nanti coba ya. Jadi kalau sampai kurang dari 1000 itu banyaknya 168. Nah, terus ini membuat fungsi ini orang x log x. Nah itu ya, itu untuk mendekati banyaknya ini ya. Nah kemudian ini dihitung rasio. Rasio itu berarti ini dibagi ini. Kalau rasionya 1 itu berarti persis sama kan ya. Nah coba lihat rasio ini. Semakin gede ini semakin mendekati 1 ya. Artinya fungsi x dibagi log x. Nah itu nanti mendekati itu nilainya ya. Nanti coba lihat kalau bilangannya kecil ini 1,160. Nah semakin gede ini bilangannya 10 pangkat 14. Jangan dibayangkan 10 pangkat 14 itu. Kalkulator sudah nggak muat ya. Kalau kalkulator sekarang ya beredar kebanyakan 12 digit ya. Ya. Nah berarti 10 pangkat 11 sudah nggak eksaknya nggak muncul ya. Tapi nulisnya dalam bentuk scientific ya. Nah itu. Nah ini dengan menggunakan fungsi x log x itu ini ya.
Ini namanya, ya ini berarti nilai dari X log X itu masih di bawahnya X ya. Ini pendekatan dari bawah. Ada yang mendekati dari atas, yaitu fungsi LI. Nanti dilihat fungsi LI itu definisinya apa, ya. Nah, ini setelah dihitung ini nilainya. Ya. Kalau LI memang fungsinya nilai kecil, itu kalau saya sebut dan dilihat sana ya. Kalau X log X di sini karena log X itu nggak mungkin bulat ya, X-nya bulat tapi X log X-nya kan nggak harus bulat. Makanya di sini ketemunya desimal. Ini bulat. Nah, berarti di sini kan satu kurang. Berarti memang ini lebih banyak daripada nilai eksaknya. Jadi banyaknya bilangan prima. Makanya sini 0. Nah ini agak jauh. Tapi semakin banyak mendekati nih 0,9999 ya. Jadi ini mendekati dari atas LI-nya, ini mendekati dari bawah ya. Kalau Anda berbicara limit nanti ya, limit aja ini ya. Dan nanti mendekatinya di ya. Nah ini anggap sebagai pengetahuan ya. Saya nggak akan ujikan apa itu fungsi ini ya. Ini jadi Anda ingin membaca bahwa orang itu sampai segitunya gitu ya, begitu mau begitu ya. Nah, kenapa? Karena ini sudah dikenali, log X itu sudah dikenali gitu ya. Nah, jadi kalau Anda punya X berapapun dimasukkan sudah muncul nilainya kan di komputer atau di kalkulator. Nah, makanya bilangan X berapapun sudah bisa dihitung X dibagi log X yang muncul ini ya. Tapi ini kan harus counting buat dia harus berdasarkan algoritma tadi ketemunya. Tapi nah ini berarti kalau sudah 10 pangkat 14 berarti orang sekarang kan sudah menemukan ya ini ya. Ini eksaknya kan sudah ada. Berarti orang itu sudah menemukan bilangan prima yang lebih kecil atau sama dengan 10 pangkat 14 ya. Nah, Anda bisa ngitung. Nah itu kalau pakai komputer Anda mungkin nggak bisa ini sekarang ya. Algoritma itu ya 10 pangkat 14 itu nolnya 14. Ini menunjukkan effort orang ya segitunya ya. Nah, Anda eksplisit di buku dicontoh sampai 100 saja ya. Tapi itu kalau sampai 1000 aja masih mungkin ya, kalau sambil rekreasi pelan-pelan ya. Itu kalau dengan program-program biasa saya kira gampang. Kalau dengan ya Excel aja juga bisa ya. Excel itu kan bisa dibuat makronya ya, kayak makronya if else itu ya bisa. Nah, nanti jadi kalau habis dibagi sekian coret gitu ya, else habis bagi sekian coret ya, else bagi sekian gitu ya. Kayak tadi itu kan gitu kalau makronya pakai Excel ya, jadi else ya, bagi 2 coretin semua, else bagi 3 else dan seterusnya gitu ya. Kalau sampai 100 saya sampai 7 aja selesai gitu ya. Ini bisa pakai Excel aja bisa sebenarnya ya. Kalau bilangannya kan terlalu besar ya. Nah, kalau mau main-main boleh pakai Excel ya. Oke, dipersilakan kalau ada pertanyaan. Jadi nanti 3-2 Anda pahami baca sendiri ya. Ini asintotik ya itu. Jadi nanti suatu pendekatan itu bagus kalau limitnya itu nanti mendekati 1 di atas komentarnya ya. Kalau kita indah di menuju 1. Ini kisah kerennya dilihat, ini menuju 1 dari atas, ini menuju 1 dari bawah. Silakan kalau ada yang perlu disampaikan. Nah, nanti pada pertemuan berikutnya kita akan tadi yang Pak Eri sampaikan tadi beberapa yang tertinggal, mendalami lagi tentang FPP ya atau GCD ya. Nanti kan kemarin kita belum punya tools untuk menghitung ya. Kita nanti akan melihat sifat-sifat GCD lebih jauh ya. Sifat-sifat FPP termasuk yang tadi Pak Eri komentari, di situ ada yang sifat ekivalen dengan definisi FPP. Itu
itu akan kita lihat lagi besoknya, dan mungkin nanti berikutnya lagi memanfaatkan algoritma pembagian untuk menghitung efisiensinya. Kemarin kan algoritma pembagian sudah kita pakai untuk representasi basis ya. Nah, nanti ternyata algoritma itu bisa dipakai untuk menghitung FPP yang mungkin selama ini Anda belum tahu gitu ya. Selama ini Anda tahunya hitungnya pakai faktorisasi prima, padahal prima itu belakangnya faktorisasi nanti ya. Jadi menghitung FPP dengan faktorisasi prima itu banyak yang harus dipelajari. Tapi kalau dengan algoritma cukup nanti tahu algoritma dengan beberapa sifat FPP yang ada, nanti bisa dicari. Ya. Dan harapannya nanti juga terhubung antara sifat FPP dan KPK ya. Nah, seperti Pak Edi ceritakan kemarin, kalau ada keterhubungan antara sifat FPP dan KPK, nanti cukup keterampilan menghitung FPP saja. Ya, KPK ikuti ya. Makanya nggak perlu tools khusus dalam menghitung KPK. Oke, itu yang bisa didiskusikan hari ini. Silakan kalau ada yang perlu didalami. Tadi bisa mengerjakan kuisnya. Itu mudah-mudah. Mudah-mudahan bisa. Loh, kalau bisanya tadi selesai apa enggak itu namanya bisa ya. Benar atau tidaknya, nah itu lain ya. Benar atau tidak setelah dilihat dikoreksi gitu ya. Kalau bisa atau tidak, tadi selesai apa enggak gitu ya, itu bisa. Kalau nggak selesai berarti nggak bisa. Ya. Berikutnya permasalahannya sudah bisa tapi benar atau tidak. Nah, yang penting selesai berarti nggak bisa. Masih ada sisa waktu sedikit. Anda sudah familiar dengan prima kok nggak penasaran dengan prima? Iya. Kan kalau nggak ada pertanyaan tuh ya nggak penasaran gitu. Orang penasaran itu sih banyak pertanyaan ya, curious gitu ya, rasa ingin tahunya tinggi, kepo ya. Nah, rasanya sekarang kepo. Kalau nggak ada pertanyaan kan nggak kepo, nggak interested. Ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya kira cukup untuk pertemuan kita hari ini. Saya disediakan waktu sedikit, kali-kali banyak pertanyaan. Ya. Saya membayangkan karena Anda sudah familiar, hanya tahu tentang bilangan prima, sehingga banyak yang perlu didiskusikan. Ternyata berbanding terbalik dengan yang saya bayangkan. Rupanya sudah. Berarti asumsi saya kalau positif thinking, husnudon, berarti Anda sudah tahu semuanya, gitu ya. Berarti tidak perlu bertanya, gitu kan ya? Itu kalau husnudon. Ya, husnudonnya. Kalau sudonnya kan negatif. Oke, nanti dipersiapkan untuk berikutnya kita akan diskusi lebih jauh tentang FPP, sifat-sifat lebih detailnya, termasuk tadi yang Pak Edi singgung, representasi FPP ya tadi dalam bentuk kombinasi itu ya. Nah itu penting karena itu nanti akan banyak dipakai kegunaannya. Nanti pada saat menyelesaikan persamaan-persamaan dalam sistem bilangan bulan ya. Anda kan sudah pernah pengalaman menyelesaikan sistem persamaan linier di semesta pembicaraan bilangan real. Itu mudah ya. Nah, membagi-bagi kan gampang gitu ya. Nah, tapi kalau real itu ada solusinya, di bulat belum tentu. Misalnya kan satu variabel aja, 2x sama dengan 5 gitu ya. Nah, itu kalau dalam sistem bilangan real kan ada solusinya. Kalau dalam bulat tidak ada ya. Nah, apalagi kalau nanti dua variabel ya. Misalnya 2x tambah 3y sama dengan 5 gitu ya. Ada solusinya kan gitu ya. Nah, kalau di sistem bilangan real tuh Anda jamin itu solusinya tak hingga banyaknya. Masih ada tak hingga banyak ya. Nah, nanti kalau sudah belajar aljabar linear belum? Semester ini nggak ada aljabar linear.
tapi di SMA kan sudah. Ya, sampai pada sistem bersama linear kan. Ya, nanti akan didalami lagi dalam aljabar linear. Ya, semester. Oke, sampai ketemu lagi insya Allah di Selasa Rabu pekan depan ya. Semoga tetap semangat dan selalu diberi kekuatan untuk menyelesaikan tugas-tugas berikut. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.